Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ilham dan Julianta. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Iqbal Maulana. Pada kali ini tema podcast yang akan saya bahas yaitu terkait sepak bola, terutama pada final UCL tahun 2024-2025 sekarang ini. Jadi apa kabar Mal? Alhamdulillah. Menurut Anda bagaimana pertandingan final UCL kemarin ini antara PSG dan Inter Milan? Menurut saya pertandingan berjalan dengan cukup baik ya. Sebab PSG bermain sangat baik. Mereka berhasil mencetak 5 gol di gawang Inter. Dan menurut saya ini pertandingan terburuk Inter sih, karena mereka tidak berhasil mencetak satu pun gol melawan PSG. Berbeda dengan pertandingan pas melawan Barca. Jadi menurut Anda apakah Anda puas menonton final UCL kemarin? Saya sih puas sih, karena saya sudah expect bahwa PSG bukan menjuarakan UCL. Kalau menurut Anda sendiri, apakah ada favorit lain sebagai juara sebelumnya? Saya sih Madrid sih, saya pendukungnya Madrid. Karena Madrid banyak pemain bintangnya gitu, kayak Mbappe, Bellingham. Saya kira Madrid yang juara, banyak aja kalah oleh Arsenal. Menurut Anda idealnya di final UCL tahun ini siapa itu yang bakal lebih memberikan persaingan yang ketat, yang layak masuk seharusnya? Harusnya Barca sih, Barca sama PSG. PSG itu udah memang layak, cuman Barca sebagai penggantinya Inter. Saya rasa PSG sama Barca akan menyajikan pertandingan yang menarik. Kalau misal PSG dan Barca bertemu di final nih, menurut Anda menjagokan siapa yang lebih kuat? Kalau saya sih Barca. Barca. Saya kan kemarin di waktu lawan Inter di semifinal 50-50 kan, Barca menang dengan comeback-nya, Inter menang dengan comeback-nya 4-3 kan. Menurut Anda apakah Barca mungkin bisa memilih perlawanan kepada PSG atau sebaliknya? Saya rasa bisa sih, sebab Barca memiliki pemain muda, salah satu pemain muda yang saat ini dibanggakan yaitu Lamine Yamal. Lamine Yamal siap membobok pertahanan dari PSG. Ngomong bicara pemain muda nih, kan Anda tadi membahas Lamine Yamal. Di PSG juga banyak pemain mudanya seperti Barcola, Vitinha dan lain-lainnya tuh. Apakah itu setara dengan Lamine Yamal atau masih kurang? Menurut saya pemain muda terbaik saat ini yaitu Yamal, nggak ada lagi saya itu. Saya kan di review kemarin mantan pemain Barca kan bermain untuk PSG nih, Ousmane Dembélé yang sebelumnya posisinya tuh sama dengan Lamine Yamal. Apakah kegiatan Dembélé cukup berpengaruh dengan? Nggak ngaruh sih, nggak ngaruh. Yamal sudah menjadi puzzle paling lengkap dari Barca musim ini. Ngomong-ngomong soal PSG dan Barca, Anda perlu kesukaan saya sendiri apa sih? Kalau saya sih Chelsea, saya suka banget sama Chelsea. Nah, apakah musim besok Chelsea bisa bersaing di UCL menurut Anda? Karena Chelsea musim besok bermain di UCL, saya rasa Chelsea akan jadi tim kuda hitam pada musim besok. Karena Chelsea memiliki pemain yang sudah matang gitu ya. Bagaimana dengan rival Chelsea sendiri, Arsenal? Apakah mereka bersaing atau Arsenal lebih baik atau Chelsea lebih baik? Kalau menurut saya klub terbaik di London itu ya Chelsea. Kalau menurut Anda sendiri untuk musim besok siapa nih kandidat juara yang kuat? Kan besok mungkin yang kita prediksi bisa Liverpool, Madrid dengan kedatangan Trent Alexander-Arnold-nya, Barcelona, PSG bisa juara bertahan, Chelsea. Menurut Anda siapa yang bisa di-favorit yang menjadi juara untuk besok? Kita harus kuat sama Madrid sih, sebab mereka beli pemain yang kayak PAA misalnya. Seperti dan juga pelatihnya Liga baru kan, kayak Xabi Alonso gitu. Dari sama Madrid sih, dia akan mengiringkan pada musim depan. Menurut Anda nih, tolong sebutin 3 tim calon kandidat juara selesai juara musim depan.
Saya Madrid, Barca, sama Chelsea. Kalau Madrid kan tadi Anda udah sebutin alasannya nih. Kalau Barca sendiri apa alasan Anda? Ya, kita semua tahu lah ya, karena Barca memiliki pemain terbaik, yaitu Lamine Yamal, calon pemenang Ballon d'Or. Saya rasa yang Lamine Yamal siap menggendong Barca di musim depan. Untuk yang ketiga Chelsea, apa alasan Anda? Kan Chelsea ini baru masuk UCL lagi nih. Apa alasan Anda dia bisa juara? Karena Chelsea sudah memiliki squad yang sudah matang gitu ya, bisa dibilang Chelsea bisa menjadi tim kuda hitam di UCL musim depan. Apakah dengan komposisi pemain sekarang Chelsea sudah jadi bisa juara atau Chelsea masih butuh pemain baru untuk didatangkan untuk menambah pengalaman? Menurut saya Chelsea minusnya di striker sih. Jackson itu harus diganti jadi Jackson. Kebetulan Chelsea beli striker baru kemarin yaitu William Delap. Saya rasa William Delap cocok sih sama Chelsea dan memberikan tombak yang kuat gitu sih. Kalau klub bola kesukaan Anda sendiri, kalau boleh tahu apa? Saya Chelsea. Oh, pantas Anda menjagokan Chelsea ya. Kalau dengan rival Sportanya nih yang masuk UCL besok Arsenal dan Tottenham, apakah mereka dua tim itu bisa jadi pesaing juara juga? Untuk mana ya? UCL atau UCL. UCL. Saya rasa dua tim itu udah cukup kuat ya di UCL. Saya rasa Chelsea sih. Dengan Arsenal masuk semifinal kemarin, Anda masih bilang dia tidak cukup kuat dan Nah, itu faktor hokinya sih, ada faktor hokinya menurut saya. berarti Anda kan menjagokan tiga tim itu ya saudara ya. Mari kita buktikan musim besok bagaimana siapakah yang akan menjadi kandidat Nah, itu kan tadi menurut saya, kalau menurut Anda tiga tim terbaik UCL musim depan siapa? Kalau menurut saya, pertama pasti Madrid dengan kedatangan juru taktik barunya Xabi Alonso yang telah membuktikan di klub sebelumnya yang dia latih. Yang kedua mungkin masih Liverpool, bisa juga Arsenal mungkin cukup bisa bersaing untuk musim besok. Jadi ya kita buktikan saja musim besok bagaimana. Terima kasih Pak telah hadir di podcast saya. Sekian teman-teman semua podcast kali ini. Terima kasih Pak telah datang di podcast ini sebagai narasumber. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya Ilham Dhani pamit undur diri. Saya Iqbal Maulana pamit undur diri. Till next time. Peace.